Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk sesi video kali ini, kita akan membahas komentar dari subscriber kami ya. Di sini yang akan kita ulas yaitu mengenai dari ini ya, dari Kak Mustafa Ramadan ya, sekitar jam 11 lalu. Bang, kalau beli saham Indika Energi bagus enggak ya, dividennya ada enggak ya, seperti itu ya. Dengan komentar seperti ini kita sudah merumuskan sebuah tema menarik untuk kalian ya. Ini menarik ya tema kali ini ya, dan untuk di tema kali ini kita akan membahas ini ya teman-teman ya. Dan topik tema kali ini adalah mengerikan bahwa aksi senyap bandar kelas kakap ini masuk di saham Indika Indi ya. Ternyata ada maksud gini ya. Gini penjelasannya ya teman-teman ya. Kita akan mengulas siapa bandar kakapnya dan bagaimana karakternya dan seperti apa bandar kakap ini ya yang masuk di saham Indi ini ya. Sebelum kita mengulas sejauh lebih dalam lagi mengenai dari saham ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Adapun pesan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Bagi kalian yang ingin direview, silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya. Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya, seperti itu. Dan di sesi kali ini kita akan membahas mengenai dari saham Indi, mengenai dari isu dan temuan-temuan tim kami mengenai dari saham Indi ini ya. Ternyata ada bandar kakap ini masuk di saham Indi ya, dan bagaimana karakternya dan bagaimana asing ini masuk di saham Indi ya, seperti itu. Dan di sini kita sudah dapat topik ya dari saham Indi ya, bahwa aksi senyap BlackRock hingga Lo Keng Hong ada di saham Indi ya teman-teman ya. Kenapa kok saham Lo Keng Hong dan Indi ini masuk ya? Kita sudah mengerti karakter dari Lo Keng Hong dan juga BlackRock ya teman-teman ya. Makanya jangan di skip video kali ini agar kalian tidak gagal paham ya. Kita baca dulu aja langsiran dari bisnis.com bahwa investor kakap seperti BlackRock hingga Lo Keng Hong masih kepicut dengan Indika Energi atau Indi yang perlahan mulai meninggalkan batu bara. Ya seperti itu. Kenapa kok Lo Keng Hong adalah investor kakap dan juga bandar ya teman-teman ya, bandar saham ya, juga termasuk dia. Lo Keng Hong juga termasuk bandar saham ya, karena di sisi lain dia kalau mengakumulasi juga nilainya tinggi ya, beda sama kita ya yang kecil ya. Kita baca dulu bahwa grup Indika melalui PT Indika Energi Tbk atau Indi yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap bisnis batubara masih memikat pada investor kakap mulai dari BlackRock Inc hingga Lo Keng Hong ya. Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock menjadi salah satu investor kakap yang diam-diam rajin mengakumulasi saham Indi sepanjang tahun 2023. Ya, kita akan bisa cek ya dari laporan keuangannya atau dari stock price-nya, apakah betul saham ini diakumulasi? Ya, betul sekali ya guys ya. Di tanggal kemarin tanggal 29 ini asing ini mulai akumulasi ya, setelah beberapa hari dia itu di bawah turun. Ini rutin sekali ya. Ini secara senyap ini. Ya, ini karakter dari bandar asing itu seperti itu ya teman-teman. Dia menerapkan itu bukan untuk fast trade, namun dia itu lebih ke swing dan juga untuk invest. Mungkin bagi kalian para pemula ini untuk teknik invest dan juga swing ini bisa ditiru juga, nah masalah ya. Yang penting portofolio kalian itu bertambah ya, seperti itu. Untuk fast trade ini kurang menarik ya mengenai dari saham Indi ini ya. Apakah ini bagi dividen bang? Ya, kita cek dulu ya dari total penjualannya. Ya, masih oke. Kalau kita lihat dari nilai transaksinya, penjualan dari saham Indi ini yang dulu 10 juta di kuartal tahun 2023 ini meningkat 13 juta ya. Berarti ada kenaikan. Ya, seperti itu. Dan nilai ini sudah disederhanakan ya dari sistem aplikasi ini untuk memudahkan investor untuk mengetahui kinerja dari laporan keuangan di setiap perusahaan. Ya, lanjut. Dan gross profitnya dia agak turun, dan kalau kita lihat dari net income-nya dia turun ya, lebih besar daripada tahun lalu. Dan setelah di tahun 2021 2020
saham ini masih rugi. Ya, seharusnya kalau kita lihat sudah performa 1 tahun ini ada kenaikan, seharusnya dia itu membagikan dividen. Ya, seperti itu. Dan mengenai dari total asetnya dia berkurang ya saham ini dan PBV-nya 0,7, debt coverage 1,8 dan return asetnya ada 6,5. Dan kalau kita cek harga IPO saham ini dulu itu di harga 2.950 dan harga ini ya masih di bawah IPO. Dan saham ini termasuk masuk di LQ45 dan juga IDX 30. Dia sama kayak Bumi, ITMG dan lain sebagainya. Dia bergerak di sektor batubara dan mayoritas ketika saham batubara ini turun, ini juga kena imbasnya. Nah, seperti itu. Namun kalau dilihat dari investor kakap dan juga sekelas Lok Heng Hong juga mengoleksi saham ini ya teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang value investing atau bagi para pemula masuk saham ini masih aman. Seperti itu. Kenapa? Jadi kalau kita sharing ya ilmu bandarmologi atau investor kakap itu kalau mengakumulasi itu dia di saat harga saham ini jatuh ya seperti itu. Contohnya kita bisa cek dari bulan Mei ini ya, ketika saham ini turun ya ini justru net buy ya. Net buy sekitar 3.040 ya, angka ini sudah disederhanakan sekitar berapa miliar ya. Dan ini ketika kemarin di tahun 2002 memang mayoritas sektor batu bara itu moncer ya teman-teman ya. Tahun 2022 ini moncer ya sampai menyentuh di harga 3.415. Kita akan analogikan untuk investor kakap itu mainnya gimana? Ya, ketika mereka sudah berhasil mengakumulasi di tahun 2017 dan juga di tahun 2020 ketika saham batubara ini jatuh, ini investor kakap mulai masuk ya, senyap sekali. Ya, BlackRock dan juga Lok Heng Hong ya seperti itu masuk ini ya dia pungut seperti itu. Nah ketika sudah dibungut bagaimana ya dia setelah dia pengen menaikkan harga saham ini dan melihat dari isu mengenai dari politik global bagaimana biasanya dia itu langsung menarik ya narik sahamnya atau menggoreng sahamnya. Kalau saham ini yang menggoreng itu uangnya gede ya teman-teman ya, triliunan ya, bukan saham-saham gorengan karena ini adalah sektor benar-benar yang likuiditasnya cukup tinggi jadi mereka butuh modalnya juga banyak. Biasanya seperti ini. Dia bikin akun ya, Lok Heng Hong juga akun sekuritasnya bukan satu saja, lebih dari 2 ya teman-teman ya. Jadi mereka jual beli jadi tukar-tukaran barang di atas otomatis nanti di saat berbarengan ya dari berita sentimen positif seperti itu dan mengenai FOMO dan lain kena korban seperti itu biasanya para investor retail mengikuti naik ngikut ya tuh dan ketika dia sudah menentukan level batas top bottomnya top resistnya maaf ya dia langsung mengguyur ya biasanya seperti itu otomatis barang yang dia punya di bawah setelah dihitung dia net sell akhirnya dia langsung di cut loss tidak masalah ya seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk kalian yang nyangkut mungkin kalian bisa mulai akumulasi ya manfaatkan karena investor kakap dan juga Lok Heng Hong ini juga mainnya itu senyap ya. Mainnya senyap maksudnya juga nyicil pelan-pelan. Kalian bisa nyicil juga di harga 1717 terus di harga 1424 dan support kuatnya ada di harga 1217 dan untuk target jangka menengahnya atau jangka pendeknya ada di harga 1915 dan jangka panjangnya ada di harga 2803 dan juga di harga 3397 mengenai dari saham Indi ini.